Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang negara Rusia. Saya Agnia Gulkinanti, NIM C 1230335, dan rekan saya Zarandik Fauzia, dengan NIM C 1230304. Saya Rusalaika Paramita dengan NIM C 1023095. Yang pertama, aspek negara Rusia. Bentuk dan kedaulatan negara, sistem pemerintahan, prosedur impeachment, presiden dan wakil, lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, HAM, warga negara, wilayah negara, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan, pemerintahan daerah, lokal, negara, bagian, dan pemilihan umum. Yang pertama, bentuk dan kedaulatan negara. Bentuk dan kedaulatan Rusia terletak dalam konstitusi Rusia dalam pasal 1 yang berbunyi, Rusia adalah negara federal yang demokratis dan terikat hukum dengan bentuk pemerintahan republik. Sistem pemerintahan. Rusia resmi menjadi negara berbentuk federasi Rusia yang disahkan dalam Konstitusi Federasi Rusia pada tanggal 12 Desember 1993. Rusia mendeklarasikan diri sebagai negara hukum yang berbentuk federasi dengan sistem pemerintahan presidensial. Selanjutnya, prosedur impeachment presiden dan wakil presiden. Presiden dapat dijatuhkan melalui proses impeachment, tetapi harus mendapat persetujuan dari 2/3 anggota The State Duma atas dasar suara mayoritas dan disetujui minimal oleh 3 deputi presiden dengan tugas khusus yang dibebankan kepada masing-masing deputi yang dapat menjatuhkan presiden sebagaimana menjatuhkan hukuman kriminal. Mahkamah Agung Rusia memiliki kekuasaan untuk menetapkan bahwa proses impeachment terhadap presiden merupakan proses yang sah menurut hukum negara. Komisi Konstitusi mempunyai kekuasaan untuk menyatakan bahwa proses impeachment terhadap presiden telah melalui jalur yang sah. Anggota The Federal Council atau Parlemen Majelis Tinggi mempunyai hak untuk menyepakati impeachment dengan total suara mayoritas 2/3 jumlah anggota. Namun tidak lebih dari 3 bulan semenjak impeachment terhadap presiden pertama kali digunakan. Yang selanjutnya, lembaga eksekutif. Kekuasaan eksekutif di negara Rusia dipegang seorang presiden sebagai kepala negara. Presiden mempunyai kekuasaan luas untuk memilih para pembantunya. Presiden dapat memilih Perdana Menteri dengan persetujuan dari The State Duma dan dapat mengusulkan rapat pemerintahan dengan sistem pemerintahan yang menganut semi-presidensial, maka Presiden memiliki kekuasaan besar dalam menjalankan sistem ketatanegaraan. Yang selanjutnya, lembaga legislatif. Legislative branch atau cabang kekuasaan legislatif di negara Rusia atau disebut juga sebagai The Federal Assembly, terdiri dari The Federation Council, Dewan Federal, dan The State Duma, Duma negara. Yang pertama, Dewan Federasi mempunyai tanggung jawab dalam mengkonfirmasi tentang kekuasaan umum dan keadilan yang menyangkut Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung atas rekomendasi Presiden. Yang kedua, Konstitusi juga mengamanatkan Dewan Federasi membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Majelis Rendah yang berkaitan dengan anggaran, pajak, dan urusan fiskal lain. Selanjutnya, lembaga yudikatif. Yang pertama, Mahkamah Agung menangani perkara umum. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi, lembaga yang menilai konstitusionalitas suatu undang-undang. Yang ketiga, Mahkamah Arbitrase menangani khusus perkara keperdataan tertentu
seperti hubungan perjanjian atau kontrak, kepemilikan, obligasi, dan perbankan, maka harus diadili pada Mahkamah Arbitrase Tinggi. Yang selanjutnya HAM. Dalam konstitusi Rusia terletak pada bab 2 pasal 17. Yang pertama, di Federasi Rusia, hak asasi manusia dan sipil serta kebebasan harus diakui dan dijamin sesuai dengan prinsip dan norma hukum internasional, dan konstitusi ini yang diakui secara universal. Yang kedua, hak asasi manusia dan kebebasan dasar tidak dapat dicabut dan dinikmati oleh setiap orang sejak lahir. Yang ketiga, pelaksanaan hak dan kebebasan manusia dan warga negara tidak boleh melanggar hak dan kebebasan orang lain. Bab 2 pasal 18. Hak asasi manusia dan sipil serta kebebasan akan mempunyai kekuatan langsung. Mereka lah yang menentukan arti, isi, dan pelaksanaan undang-undang, berfungsinya kekuasaan legislatif dan eksekutif, serta pemerintahan daerah sendiri, dan dijamin oleh undang-undang. Selanjutnya, warga negara yang diatur dalam pasal 27 ayat 1. Setiap orang yang secara sah tinggal di wilayah Federasi Rusia berhak atas perjalanan bebas, pilihan tempat tinggal atau tempat tinggal. Yang kedua, setiap orang dapat dengan bebas meninggalkan Federasi Rusia. Warga negara Federasi Rusia berhak untuk bebas kembali ke Federasi Rusia. 11 menit, Pak. Setiap orang yang secara sah tinggal di wilayah Federasi Rusia berhak atas perjalanan bebas, pilihan tempat tinggal atau tempat tinggal. Yang kedua, setiap orang dapat dengan bebas meninggalkan Federasi Rusia. Warga negara Federasi Rusia berhak untuk bebas kembali ke Federasi. Selanjutnya, wilayah negara, pasal 67. Pertama, wilayah Federasi Rusia terdiri dari wilayah entitas konstituennya, perairan pedalaman dan laut teritorial, serta ruang udara di atasnya. 2. Federasi Rusia mempunyai hak berdaulat dan menjalankan yurisdiknya di landas kontinen dan di zona ekonomi eksklusif Federasi Rusia sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh hukum federal dan norma-norma hukum internasional. 3. Perbatasan antar entitas konstituen Federasi Rusia dapat diubah atas persetujuan bersama. Selanjutnya adalah perekonomian nasional. Selanjutnya ada perekonomian nasional. Perekonomian Rusia terutama diarahkan oleh sektor swasta dan negara. Sebagai anggota BRIC, Rusia saat ini mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi dan peluang untuk mendapatkan tempat di negara-negara G7 pada tahun 1990-an. Sejumlah besar sektor industri dan pertanian di negara ini diprivatisasi, namun sebagai besar produksi energi dan militer tetap berada di tangan negara. Akibatnya, sebagian besar ekspor Rusia terdiri dari produk energi serta peralatan militer berteknologi tinggi. Selanjutnya ada pertahanan dan keamanan negara, pasal 59. Pertama, pertahanan tanah air adalah tugas dan kewajiban warga negara Federasi Rusia. 2. Warga negara Federasi Rusia wajib melakukan dinas militer sesuai dengan hukum federal. 3. Dalam hal keyakinan atau keyakinan agama mereka bertentangan dengan dinas militer dan dalam kasus lain yang ditetapkan oleh undang-undang federal. Warga negara Federasi Rusia berhak menggantikan dengan dinas sipil alternatif. Selanjutnya, pemerintahan daerah, pemerintahan lokal, serta negara bagian. Pasal 130. Pertama, pemerintahan mandiri lokal di Federasi Rusia memastikan penyelesaian independen oleh penduduk atas masalah-masalah penting lokal, kepemilikan, penggunaan, dan pembuangan properti kota. 2. Pemerintahan mandiri lokal dilaksanakan oleh warga negara melalui referendum, pemilihan umum, atau bentuk-bentuk ekspresi langsung keinginan rakyat lainnya melalui badan-badan pemerintahan mandiri lokal yang dipilih dan lainnya.
Selanjutnya pasal 131. Pertama, pemerintahan daerah sendiri diselenggarakan di pemukiman perkotaan dan pedesaan serta di daerah lain dengan mempertimbangkan sejarah dan tradisi lokal lainnya. Struktur badan pemerintahan sendiri lokal ditentukan oleh penduduk secara mandiri. 2. Perubahan batas wilayah di mana pemerintahan daerah diselenggarakan dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat penduduk di wilayah yang bersangkutan. Selanjutnya pasal 132. Pertama, badan-badan pemerintahan sendiri daerah secara mandiri mengelola properti kota, membentuk, mengadopsi, dan melaksanakan anggaran daerah, memperkenalkan pajak dan retribusi daerah, menjamin perlindungan ketertiban umum, dan juga menyelesaikan masalah-masalah penting daerah lainnya. 2. Pemerintahan sendiri lokal dapat diberi wewenang oleh hukum dengan kekuasaan negara tertentu dan menerima sumber daya material dan keuangan yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Pelaksanaan wewenang yang didelegasikan harus dikendalikan oleh negara. Selanjutnya pasal 133. Pemerintahan sendiri lokal di Federasi Rusia dijamin dengan hak atas perlindungan peradilan atas kompensasi atas biaya tambahan yang timbul sebagai akibat dari keputusan yang diambil oleh badan-badan kekuasaan negara dengan larangan pembatasan hak-hak pemerintahan sendiri lokal diabadikan dalam Konstitusi Federasi Rusia dan Undang-Undang Federal. Selanjutnya ada pemilihan umum. Pasal 81. Pertama, Presiden Federasi Rusia dipilih untuk masa jabatan 6 tahun oleh warga negara Federasi Rusia berdasarkan hak pilih yang universal, setara dan langsung melalui pemungutan suara rahasia. 2. Setiap warga negara Federasi Rusia yang berusia minimal 35 tahun dan telah tinggal di Federasi Rusia secara permanen selama minimal 10 tahun dapat dipilih sebagai Presiden Federasi Rusia. 3. Satu orang yang sama tidak dapat menjabat sebagai Presiden Federasi Rusia lebih dari 2 periode berturut-turut. 4. Prosedur pemilihan Presiden Federasi Rusia ditentukan oleh hukum federal. Selanjutnya, pasal 97. Pertama, setiap warga negara Federasi Rusia yang telah mencapai usia 21 tahun dan mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan dapat dipilih sebagai wakil Duma negara. 2. Salah satu orang yang sama tidak boleh sekaligus menjadi anggota Dewan Federasi dan wakil Duma negara. Seorang wakil Duma negara tidak boleh menjadi wakil Badan Perwakilan Pemerintahan Negara bagian dan badan pemerintahan mandiri lokal lainnya. Deputi Duma negara bekerja secara profesional dan permanen. Deputi Duma negara tidak boleh bekerja dalam dinas negara atau terlibat dalam kegiatan berbayar lainnya, kecuali untuk pengajaran dan karya ilmiah serta karya kreatif lainnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.